Baik, tampilan di kalian sudah terlihat flow? Sudah kelihatan belum flow? Udah, Pak. Oke, baik, langsung saja mungkin saya mulai. Baik, yang sudah disepakati adalah pembahasan terkait dengan virus ya. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut tentang virus, terus bagaimana perkembangannya dan bentuk-bentuknya seperti apa. Oke. Kalian perlu ketahui terlebih dahulu bagaimana sih virus makhluk mikroskopik ini bisa ditemukan ya. Ternyata ada sejarahnya. Jadi awal ditemukannya virus itu ketika seorang ilmuwan dari Jerman yaitu Adolf Meyer ini melakukan percobaan pada tanaman tembakau seperti yang kalian lihat saat ini ya. Dia melakukan percobaan pada tanaman bakau dan menyimpulkan bahwa penyebab dari tanaman tembakau ini menjadi sakit adalah bakteri berukuran kecil yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop. Ya. Dalam percobaannya, Adolf Meyer menyimpulkan ini. Nah, kemudian dari percobaan Adolf Meyer, ini dilakukan lagi oleh ilmuwan Rusia, Dmitry Ivanovsky. Dmitry Ivanovsky ini menyimpulkan bahwa penyebab sakitnya tanaman tembakau itu akibat dari mikroba yang berukuran kecil yang dapat menembus jaringan. Nah, kesimpulan dari Dmitry Ivanovsky ini kemudian dibantah oleh Marinus Beijerinck, yaitu ilmuwan asal Belanda. Percobaannya hampir sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Adolf Meyer tadi, tetapi dibantah oleh Marinus. Marinus ini menyimpulkan bahwa yang menyebabkan sakit pada tanaman tembakau itu adalah cairan yang bersifat patogen. Jadi cairan yang disemprotkan ini untuk menyiram tanaman tembakau ini di dalamnya sifatnya patogen. Artinya patogen itu berarti bisa menyebabkan penyakit ya, bisa menyebabkan penyakit. Kemudian akhirnya berakhir ketika Wendell Stanley, yaitu ilmuwan asal Amerika yang berhasil mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau yang kemudian diberi nama tobacco mosaic virus. Jadi sejarah dari ditemukannya virus ini ketika dilakukan percobaan pada tanaman tembakau ya. Struktur dari virus yang menyerang tanaman tembakau ini bentuknya spiral ya. Seperti berikut ya. Itu terkait dengan bagaimana si virus itu bisa ditemukan ya, awal mula virus ditemukan. Nah, terkait hal itu, virus ini bisa kita artikan sebagai peralihan antara makhluk hidup dan mati. Kenapa bisa dikatakan makhluk hidup, juga bisa dikatakan mati? Karena virus itu dikatakan sebagai makhluk hidup jika dia berada dalam sel inang. Artinya sel inang adalah sel hidup yang ditumpanginya. Tetapi ketika dia berada di luar sel inang, dia akan mati. Alias dalam bentuk tadi, kristal. Ya.
dia mati, tidak bisa melakukan metabolisme. Struktur dari gambaran virus sendiri contohnya seperti ini ya. Ada kepala ekor, terus kemudian ada lehernya, ada serabut. Tetapi tidak semua virus berbentuk seperti ini. Nanti kita akan melihat macam-macam dari bentuk virus itu sendiri. Sebelum kita melihat tentang macam-macam bentuk virus, kita harus tahu struktur yang ada di dalam virus itu. Terkait dengan struktur virus yang tadi di awal kalian sudah melihat gambarannya, ada kepala virus. Nah, di bagian kepala ini ditemukan materi genetik, ya, materi genetik yang terdiri atas asam nukleat berupa DNA atau RNA. Nah, materi genetik ini yang nantinya bisa diwariskan, ya, bisa diwariskan ke keturunannya. Kalau pada virus, materi genetiknya ini hanya salah satu saja, hanya DNA atau hanya RNA, tidak bisa keduanya. Berbeda dengan kita, kalau kita itu punya DNA dan RNA, tetapi kalau virus itu hanya memiliki salah satu materi genetik, bisa DNA, bisa RNA. Kemudian ada kapsid. Kapsid ini yang membungkus bagian kepala virus. Nah, berupa protein yang terdiri dari satu unit protein yang disebut kapsomer. Jadi yang membungkus kepala virus ini adalah kapsid. Ya. Kemudian ada selubung virus. Ini merupakan lapisan terluar pada virus saat tahapan daur hidupnya berada pada sel inang. Komponen penyusun dari selubung virus ini bisa berupa lipid, karbohidrat, atau glikoprotein. Selubung virus ini fungsinya hampir sama untuk melindungi virus itu sendiri dari sistem imunnya sel inang. Ya. Dia akan melindungi virus sebagai pertahanan virus itu sendiri dari sistem imunnya sel inang. Kemudian terakhir ada serabut ekor. Nah, terkait dengan selubung virus, tidak semua virus memiliki selubung. Ada juga virus-virus yang tidak memiliki selubung. Ya. Jadi tidak, tapi umumnya ada, tetapi juga ada yang tidak memiliki. Kemudian serabut ekor. Serabut ekor ini bagian berupa jarum yang fungsinya untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Jadi yang menancap atau menempel pada sel hidup itu nanti dilakukan oleh serabut ekor ini. Nah, ketika ekor dari virus itu sudah tertancap pada sel inang, materi genetik yang berupa DNA atau RNA akan ditransfer. Ya, akan ditransfer lewati serabut ekor ini. Kira-kira sampai di sini adakah pertanyaan? Silakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, barangkali penjelasan dari saya terlalu cepat. Oke. Ya, gimana? Ini ada yang chat. Nah, ini siapa sih? Stella siapa ya? Oke, maaf ya atas gangguan. Harus saya remove dulu
Pertanyaannya aneh. Kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Flo, Felis, Vienna, Jocelyn? Enggak, Pak. Cukup jelas. Tadi sempat pada lihat chatnya enggak? Lihat, Pak. Aneh ya? Geli saya. Enggak sesuai konten ya. Oke. Baik, kalau gitu lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri virus. Ya, ciri-ciri dari virus itu sendiri. Yang pertama, dia bersifat aseluler. Virus itu tidak mempunyai sel seperti umumnya sel prokariotik maupun eukariotik itu tidak punya, organel-organelnya tidak ada. Yaitu tadi karena dia terdiri hanya kepala, ekor, selubung virus dan sabut ekor, tidak memiliki nukleus, tidak memiliki ribosom, tidak memiliki mitokondria, ya. Jadi bersifat aseluler karena tidak mempunyai sel. Terus ukurannya memang paling kecil ya, sekitar 20 sampai 300 milimikron. Yang ketiga ya ini tadi, virus itu hanya memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA. Kalau virus yang sedang kita hadapi saat ini COVID-19 itu materi genetiknya tersusun atas RNA, ribosa nucleic acid. Dia berupa kristal, terus bentuknya beragam. Ada yang berbentuk oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Dan terakhir tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Ya, jadi yang membungkus kepala virus itu adalah kapsid. Ini ciri-ciri virus. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk dari virus itu sendiri. Di sini saya mengambil ada 4 bentuk dari virus. Sebenarnya masih ada bentuk yang lainnya lagi, tapi yang pada umumnya adalah bentuk-bentuk ini ya. Ada yang helix seperti untaian, terus kemudian polihedral, terus yang terselubung, dilindungi, berpelindung ini, dan yang terakhir kompleks. Kalau yang helix, contoh virusnya ada tobacco mosaic virus, yaitu virus yang menyerang pada tanaman tembakau. Terus kemudian ada adenovirus, ini yang berbentuk polihedral. Ini yang menyerang saluran pernafasan. Nah, ini yang umum ya. Pada umumnya yang menyerang keseharian jika sistem imun kalian sedang lemah, influenza, orthomyxovirus, bentuknya seperti ini. COVID-19 juga bentuknya seperti ini. Dan terakhir adalah kompleks. Di sini dicontohkan bakteriophage, bakteriophage. Artinya virus yang menyerang bakteri ya. Itu disebutnya bakteriophage. Ini bentuk-bentuk virus. Nah, sekarang kita akan melihat klasifikasi virus atau pengelompokan virus-virus. Nanti dalam tampilan yang saya tampilkan, saya hanya menampilkan berdasarkan materi genetik, yaitu yang masuk virus dengan materi genetik DNA siapa aja, terus yang masuk ke dalam virus dengan materi genetik RNA siapa saja, itu. Sekarang kita akan melihat berdasarkan materi genetik, jadi bahan di dalamnya yang berupa DNA dan yang berupa RNA.
Nah, untuk virus-virus yang materi genetiknya berupa DNA, di sini ada herpes, ya, penyakit kulit. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami ini. Oleh herpes simplex. Kemudian cacar air. Virusnya adalah varicella zoster. Saluran pernafasan oleh adenovirus, flu babi, H1N1, dan hepatitis B virus atau HBV. Itu virus-virus yang materi genetiknya berupa DNA. Sedangkan untuk virus yang materi genetiknya berupa RNA, ada influenza oleh orthomyxovirus, terus rabies oleh rhabdovirus, AIDS, retrovirus, gondong dan campak ini oleh paramyxovirus, pilek dan demam, rhinovirus, rubella, togavirus, serta ya yang saat ini sedang kita hadapi yaitu COVID-19 oleh SARS-CoV-2. Oke, pertanyaan untuk kalian. Di antara kalian, adakah yang belum pernah mengalami cacar air? Belum, Pak. Siapa yang belum? Flo belum, Flo? Saya, Pak. Udah, Pak. Oh, udah. Yang belum siapa lagi? Triana, Pak. Yana belum. Ya, Udah, Pak. email belum juga. Oke. David, Alvin? Aku udah, Pak. Oh, udah. Oke. Ya, intinya bagi kalian yang belum pernah terkena cacar air, ya selalu bersiap-siap aja. Kapan saja itu nanti bisa mengalami. Ya, karena apa? Cacar air itu sendiri antibodi di dalam tubuh kita belum ada, ya. Jadi ketika kalian tertular, ya otomatis nanti akan mengalami cacar air karena di dalam tubuh kita yang belum pernah terkena ini bisa mengalami. Tetapi juga bukan berarti bagi yang sudah pernah kena tidak akan kena lagi. Bisa juga kena lagi, tergantung dari sistem imun tubuh kalian saat itu, ya. Tetapi ketika sistem imun tubuh kalian kuat dan kemudian kalian tertular, otomatis antibodi yang sudah terbentuk ketika kalian kena sebelumnya itu akan langsung melawan virus ini, ya. Jadi itu. Terus kemudian antara cacar air dengan campak, mungkin masih ada yang beranggapan bahwa cacar air dan campak itu sama. Sebenarnya berbeda, ya. Dari virus yang menyerangnya pun berbeda. Kalau cacar air disebabkan oleh varicella zoster, sedangkan campak itu paramyxovirus. Tetapi gejala-gejalanya memang hampir sama. Tetapi kedua penyakit ini berbeda. Selain dari virus yang menyerang, gejala yang timbul kalau cacar air kan kelihatan biasanya ada seperti apa ya, benjolan-benjolan yang di dalamnya ada cairan. Nah, benjolan-benjolan itu jika belum kering total itu bisa menularkan kepada yang lain. Itu untuk yang cacar air. Tapi kalau campak itu biasanya ruam-ruam yang bintik-bintik kemerahan, biasanya pada wajah dulu terus kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Dan penanganannya pun juga berbeda, ya. Penanganan antara cacar air dan campak pun berbeda. Jadi jangan konsepnya antara cacar air dan campak itu berbeda, ya, tidak sama. Itu terkait klasifikasi virus berdasarkan materi genetiknya. Sekarang kita akan melihat klasifikasi virus berdasarkan amplop. Yang dimaksud amplop di sini
adalah selubung virus. Ya, ketika tadi kan saya sudah menjelaskan terkait struktur virus itu kan ada selubungnya. Jadi virus itu ada yang memiliki selubung atau pelindung seperti amplop, atau ada juga virus yang tidak memiliki. Kita akan melihat virus-virus yang memiliki pelindung atau selubung, diantaranya influenza, yaitu orthomyxovirus tadi, herpes, dan HIV. Ya, HIV yang menyebabkan penyakit AIDS, human immunodeficiency virus, dan virus-virus yang tidak memiliki selubung, diantaranya ada adenovirus, bakteriofage, dan TMP, tobacco mosaic virus. Ini berdasarkan pelindungnya. Oke, sebelum masuk ke replikasi virus, adakah pertanyaan? Silakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, yang penting pertanyaannya jangan seperti yang tadi ya. Jadi takut saya malahan. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Sekiranya masih ada istilah mungkin dari materi yang sudah disampaikan, yang sudah didapat dari Pak Sri, silakan. Barangkali ada hal yang ditanyakan, tanyakan sekarang. Jangan nanti keburu sudah selesai, baru tanyanya di chat WA. Aduh, kan sayang gitu. Biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Ayo, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Evelyn, Okta, Ansel mungkin. Flo, suara saya di tempatmu putus-putus nggak, Flo? Penjelasannya. Enggak, Pak. Lancar, Pak. Ya? Oke. Iya. Irena, Alvin, Dian. Ada, Pak. Ada. Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaannya, mungkin berarti saya yang tanya kepada kalian nih. Alvin, saya mau tanya. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Aku kan sudah dapat materi sebelumnya kan. Sempat dibaca belum materi atau PowerPoint yang dibagikan? Belum kayaknya, Pak. Belum. Belum kayaknya. Oke. Yang sudah siapa? Dian sudah sempat dibaca? Sekilas, Pak. Sekilas. Sempat sudah sampai terkait replikasi virus itu sendiri belum? Belum. Oh, belum. Oke, mungkin langsung saja. Kalau kebanyakan pada belum, ini bingung saya. Oke, baik. Langsung saja mungkin. Terkait dengan replikasi virus, yang dimaksud replikasi itu sendiri adalah penggandaan diri. Jadi, virus itu dalam melakukan perbanyakan diri atau penggandaan diri, dia membutuhkan sekali lagi sel inang, sel hidup. Ya, sekali lagi butuh sel hidup supaya virus ini bisa menggandakan dirinya. Nah, dalam tahapan replikasi virus ini melalui beberapa tahapan. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Yang pertama attachment, penempelan tadi dengan menggunakan serabut ekornya. Terus kemudian penetrasi, yaitu mentransfer materi genetik dari virus ke sel inang, ke sel hidupnya. Nah, ketika transfer genetiknya, DNA atau RNA-nya sudah masuk ke dalam sel inang, masuk ke tahapan berikutnya, yaitu biosintesis. Nanti di sini akan ada pembentukan bagian-bagian virus, yaitu seperti dibentuk kepala virus, selubungnya, serabut ekornya lagi. Ketika itu sudah terbentuk,
dilanjutkan ke tahapan assembly, pembentukan badan virus baru. Nah, terus kemudian dirakit menjadi virus yang lengkap, dan terakhir akan rilis, dilepas. Nah, dalam replikasi virus ini ada 2 siklus atau 2 daur. Siklus yang saya maksud di sini adalah yang pertama ada siklus litik, yang kedua adalah siklus lisogenik. Ya, daur litik dan daur lisogenik. Kalau kalian perhatikan dari gambar yang saya tampilkan, ya, dari gambar yang saya tampilkan, perbedaan dasarnya terletak di tahap yang ketiga. Terletak di tahapan yang ketiga. Jadi untuk tahap attachment dan penetrasi, baik siklus litik maupun siklus lisogenik ini sama. Ya, attachment dan penetrasi baik siklus litik dan siklus lisogenik ini tahapannya sama. Tetapi mulai berbeda itu ketika masuk ke tahapan biosintesis. Ya. Ketika masuk ke tahapan biosintesis ini berbeda. Kalau pada siklus litik, ya, ketika pada siklus dalam siklus litik itu, ketika materi genetik dari virus sudah masuk ke sel inang, materi genetik dari virus itu akan mengambil alih, ya, ini akan mengambil alih metabolisme DNA sel inang, mengambil alih materi genetik dari metabolisme sel inangnya. Jadi yang langsung akan mengontrol, mengendalikan itu langsung materi genetiknya virus. Terus kemudian sampai terbentuk badan virus baru dan kemudian akan lisis. Jadi di sini pengambil alihan penuh oleh materi genetik virus. Tetapi kalau pada siklus lisogenik, ketika DNA virus itu masuk ke sel inang, dia tidak bisa mengambil alih. Karena apa? Karena materi genetiknya sel inang ini masih kuat, masih bisa melawan. Sehingga yang terjadi adalah antara materi genetiknya virus dengan materi genetiknya inang ini bergabung. Nah, ketika materi genetik keduanya ini bergabung, itu dinamakan profage. Ya. Jadi profage itu adalah materi genetik yang di dalamnya terkandung materi genetik virus dan materi genetiknya sel inang bergabung. Nah, baru bisa diambil alih oleh materi genetik virus ketika sistem imun sel inangnya itu melemah. Jadi ketika sistem imun sel inangnya melemah, materi genetik virusnya baru bisa mengambil alih. Tetapi selama masih kuat, dia masih akan dalam bentuk profage. Ya, profage. Nah, ketika sudah lemah, tahapan berikutnya sama. Terjadi pembentukan virus baru dan kemudian rilis. Dan catatan tambahan, ketika serabut ekor dari virus itu menempel pada sel inang, dia akan melepaskan enzim namanya enzim lisosim. Ya, akan melepaskan enzim namanya enzim lisosim. Nah, enzim lisosim ini berfungsi untuk membuat lubang. Ya, jadi ini dinding selnya sel inang ini akan dilubangi oleh enzim lisosim ini. Kenapa harus dilubangi? Supaya materi genetik dari virus bisa masuk. Nah, setelah masuk, terus kemudian virusnya itu bisa mengambil alih, sel enzim lisosim ini juga akan menghancurkan pecah. Makanya dinding selnya akan dipecah oleh enzim lisosim itu tadi. Makanya kan dinamakan litik ini karena dinding sel inangnya pecah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami konsepnya, perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik? Cukup jelas?
Jocelyn, Jelas, Pak. Vienna. Jelas, Pak. Oke. Jadi sekali lagi perbedaannya terletak di biosintesis. Ya, kalau siklus litik ketika masuk ke tahapan biosintesis ini, materi genetik dari virus itu sudah langsung mengambil alih penuh metabolisme sel inangnya. Tetapi kalau pada siklus lisogenik ini belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena sistem imun sel inangnya masih kuat, masih bisa melawan. Sehingga hanya bisa bergabung saja. Nah, ketika antara kedua materi genetik virus dan sel inang ini bergabung, itu dinamakan profage. Tetapi ketika nanti sistem imun sel inangnya lemah, dia akan diambil alih langsung oleh virus itu sendiri. Dan nanti pada akhirnya sampai ke tahapan rilis, dilepaskanlah virus. Itu terkait dengan replikasi virus. Nah, kemudian kita akan melihat dampak infeksi virus pada hewan. Yang pertama, ini tadi, sel mengalami lisis atau pecah. Ini sebagai bentuk pertahanan sel inang berupa sistem imun untuk menghindari virus. Yang kedua, inkorporasi atau bergabungnya materi genetik virus dan sel inang sehingga mengganggu metabolisme sel inang. Ini lebih tepat masuk ke siklus lisogenik tadi. Yang ketiga, persistent infection. Ini seperti pada virus HIV ketika menyerang imun manusia. Ini akan membuat badan virus baru, dikeluarkannya tidak langsung semua, tetapi bertahap. Kenapa bertahap? Tujuannya adalah untuk dapat terus bereplikasi di dalam sel inang. Dan terakhir, sel inang ini bisa berubah menjadi sel tumor karena pembelahan sel yang tak terkendali. Itu dampak-dampak dari infeksi virus pada hewan. Jadi bisa lisis, bisa pecah, atau bisa bergabung materi keduanya, atau hanya akan dikeluarkan beberapa tahap, sehingga di dalamnya masih terus bisa bereplikasi, menggandakan diri, atau bisa berubah menjadi sel tumor karena pembelahan sel yang tak terkendali. Itu penjelasan materi tambahan dari saya. Silakan, barangkali ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ternyata 40 menit sudah selesai. Ada, Pak. Gimana? Nggak ada Triana? Kalau ini cacar yang tadi ya, Pak. Itu setiap orang pasti. Itu hukumnya kayak pasti akan kena gitu. Pasti akan kena. Hukumnya pasti. Cuman waktunya kapan tidak tahu. Tapi kalau hukumnya pasti, saya jawab pasti. Bagi yang belum kena. Begitu juga dengan yang sudah kena. Belum tentu tidak akan kena lagi. Bisa juga kena dengan catatan sistem imunnya lemah. Itu. Kalau usia juga nggak ditentukan ya, Pak? Nggak ditentukan. Mau kamu sampai dewasa, sampai kayak saya juga belum pernah kena cacar air. Masih dimungkinkan bisa kena nantinya. Itu. Saya sampai saat ini umur 27 belum kena. Tapi dimungkinkan masih bisa kena nantinya. Itu. Oh, oke. Makasih, Pak. Kembali kasih. Yang lain? Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, pelajaran tambahan materi tentang virus cukup sekian. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak.
Terima kasih, Pak. Yesus memberkati.